Pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Palembang diperpanjang sejak 24 Agustus kemarin hingga 6 September 2021 mendatang. Meski begitu, pemerintah Kota Palembang mendapat kelonggaran terhadap pelaksanaan PPKM level 4 di sana. Mengenai hal itu, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan terlalu euforia dengan kelonggaran tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sumsel, Sinta Anggraini, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Sinta. Baik Dea, selamat sore. Ya, rekan Sinta, bisa Anda informasikan lebih detailnya kelonggaran apa saja yang diberikan selama PPKM level 4 di Kota Palembang ini? Baik Dea, sama seperti dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, bahwa memang berdasarkan Inmendagri juga memang ada beberapa kelonggaran yang diberlakukan. Untuk Sumatera Selatan sendiri memang masih diberlakukan PPKM level 4, namun mendapat sejumlah kelonggaran, diantaranya berbagai sektor, yakni mal yang sudah mulai beroperasional normal seperti biasa, yakni mulai dari pukul 10 sampai pukul 8 malam, di mana pengunjung mal juga masih tetap dibatasi 50%, namun untuk kafe dan restoran sudah boleh untuk makan di tempat meskipun dengan kapasitas 25% pengunjung seperti itu. Dan juga memang tempat-tempat ibadah juga sudah mulai dibuka kembali untuk melakukan ibadah berjamaah. Hanya saja memang dengan kapasitas sekitar 50%, atau kalau untuk per orang itu sekitar 30-50%. Begitu deh ya. Oke, rekan Sinta, berdasarkan informasi yang Anda himpun juga pantau ini, adakah sektor yang menjadi perhatian khusus ini bagi Satgas untuk ditertibkan saat penerapan PPKM level 4 di Palembang? Baik, memang dalam pelaksanaannya Kapolrestabes Palembang sendiri mengakui bahwa memang menemui sejumlah hambatan dalam menerapkan PPKM level 4 di Kota Palembang, khususnya bagi pengelola kafe ataupun restoran, karena memang masih dalam faktanya juga banyak ditemukan adanya pelanggaran. Misalnya banyak pengelola kafe yang masih menerima pengunjung padahal pada saat itu memang tidak diperbolehkan untuk makan di tempat itu, dan juga batas pengunjung juga sudah melebihi dari kapasitas, yakni 25%, seperti itu deh. Oke, lalu bagaimana dengan respons masyarakat ini dalam menyikapi adanya kelonggaran selama PPKM kali ini? Dari wawancara kami dengan beberapa pihak, termasuk juga masyarakat ataupun pengelola kafe dan pengelola pusat perbelanjaan seperti mal, itu tentunya menyambut baik sekali dengan adanya kelonggaran ini. Hanya saja memang masih ada beberapa yang berharap bahwa tidak ada pengetatan seperti misalnya syarat vaksin atau yang lainnya untuk masuk ke dalam mal, seperti itu deh. Oke, masih terkait dengan PPKM level 4 di Palembang, lalu bagaimana dengan update terbaru perkembangan COVID-19 di Sumatera Selatan? Baik, untuk di Sumatera Selatan sendiri memang saat ini masih diberlakukan PPKM level 4, hanya saja memang berdasarkan data dari Satgas Nasional bahwa saat ini Palembang sendiri sudah memasuki zona oranye. Jadi memang dalam update 2 minggu terakhir kasus COVID-19 di Sumatera Selatan sendiri memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan akhir Juli lalu, di mana kalau misalnya di mana maksud kami berdasarkan update terbaru yang dikeluarkan per kemarin sore itu, untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Selatan ini mencapai 103 kasus, hanya saja dibarengi dengan jumlah kesembuhan yang cukup tinggi juga, yakni mencapai 287 orang, dengan angka kematian yang dikonfirmasi dalam kasus corona itu ada 4. Itu update terbaru kemarin. Oke, Tribuners, tadi rekan Sinta juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi PPKM itu disesuaikan dengan kondisi asesmen Kota Palembang. Alhamdulillah, Kota Palembang meskipun masih berada di level 4, tapi secara kajian poin per poin PPKM-nya kita mendapatkan sedikit toleransi ya. Yang pertama yang saya
dengan Pak Wali Kota syukuri adalah buka mall ya. Karena mall itu kan bukan semata-mata orang belanja ke sana, tapi juga ada kehidupan dari masyarakat Kota Palembang. Sekarang mall sudah boleh dibuka dengan tingkat hunian masih di bawah rata-rata, harus tidak sesuai kapasitas. Kemudian pemerintah mengajak kita juga untuk mentres diri sendiri, kondisi diri sendiri melalui aplikasi Peduli dan Lindungi ya. Memang tidak ada yang sempurna dalam penanganan COVID, tapi paling tidak pemerintah sudah berpikir keras supaya semua terakomodir. Jadi masyarakat terakomodir, pengusaha mal terakomodir, tapi juga kesehatan bisa terakomodir ya. Memang ada beberapa yang tidak puas, kenapa masih pakai aplikasi Pak? Tidak, kita semua saling membatasi, kemerdekaan kita dibatasi oleh kepentingan yang lebih luas itu. Kemudian yang kedua, untuk kafe-kafe juga sudah mulai buka dengan kapasitas 25%. Ini yang sulit sekali dikendalikan di Palembang nih. Semua cacat nggak tahu baik. Ya, semua mal-mal penuh gitu. Nah, sekarang kita akan coba menertibkan, tolong hargai keputusan yang sudah diberikan, maksimal 25% dan batasan waktu sampai jam 8 malam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekarang beribadah alhamdulillah sudah mulai diakomodir, kita sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah atau ibadah bersama-sama di tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 30 sampai 50 orang. Ya, 50% atau 30 sampai 50. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan terakhir Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!